hal yang kami bicarakan dari pertemuan silaturahmi kebangsaan pimpinan MPR dan Pak JK. Pasti ada hal-hal yang bisa diungkap dan ada yang tidak bisa diungkap off the record. Jadi banyak hal dan ini dalam rangka kami menjalankan tugas-tugas konstitusional kami dalam keputusan Rapim untuk kita melaksanakan dengan silaturahmi kebangsaan. Kesimpulan daripada pembicaraan dari awal dengan Pak JK, di mana beliau adalah tokoh yang konkret, yang aktivis, pebisnis, politisi, birokrat, dan terusnya dengan prestasi wakil presiden 2 kali dan aktif di pemerintahan atau wilayah di 3 presiden, dari mulai Bu Mega sebagai menteri, Gus Dur sebagai menteri, Bu Mega sebagai menteri, Pak SBY wakil presiden, kemudian Pak Jokowi wakil presiden. Intinya adalah kami semua konsultasikan menaruh harapan besar pada pemerintahan baru Pak Prabowo dan Gibran dalam 5 tahun ke depan untuk melakukan berbagai langkah-langkah perbaikan, langkah-langkah yang lebih konkret untuk kesejahteraan masyarakat. Beliau juga setuju dengan gagasan Pak Prabowo dengan adanya Badan Layanan Penerimaan Negara. Beliau mengacu pada beberapa negara seperti Amerika, itu urusan keuangan itu biasa dipegang lebih dari 3 orang. Tapi di kita dari mulai penerimaan negara, dua pajak, kemudian sebagai bendahara negara dipegang oleh negara. Kira gagasannya sangat baik dan kita harapkan nanti ke depan pelaksanaan proses juga lebih baik. Yang berikutnya adalah diharapkan ada perbaikan di sisi hukum kita, regulasi kita yang memberikan kenyamanan bagi para investor. Karena kita saat ini kalah dengan Vietnam beberapa negara karena masih ada ketidakpastian hukum, sehingga dalam pengelolaan ekonomi sangat terkait dengan adanya kepastian hukum, sehingga pertumbuhan ekonomi kita juga masih kalah dengan Vietnam karena banyak orang dari ke Vietnam. Juga tantangan-tantangan yang dari Pak JK sampaikan kepada pemerintahan baru ke depan. Lalu kemudian juga pemilu yang lebih efisien. Diharapkan pemilu mendatang nanti lebih efisien, murah, kemudian tepat, sehingga ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik, termasuk Pak JK menyampaikan untuk mengevaluasi lagi tentang presiden veto dan parlemen veto. Kira itu yang supaya nanti bisa langsung Pak JK sampaikan kepada kawan-kawan tentang apa yang Pak JK harapkan. Tapi kami catat semua sebagai masukan dan rekomendasi kami nanti pada pimpinan MPR yang akan datang, masuk juga pada pemerintahan baru yang akan datang. Pak Bas mau nambahkan? Terima kasih Pak Ketua dan Pak Ketua. Pertama, saya terima kasih atas kunjungan silaturahim pimpinan MPR untuk kita berbicara masa depan Indonesia. Kita tidak balik ke belakang dan bagaimana Indonesia untuk lebih baik, karena tidak ada yang inginkan Indonesia lebih buruk kan. Jadi kita berpikir masa depan itu lebih baik. Untuk Indonesia lebih baik, langkah-langkah apa yang harus diperbaiki yang tidak sesuai, kemudian apa yang harus dilakukan yang selanjutnya. Kita mengalami masalah dewasa ini, masalah hukum. Semua orang mengkritisi bagaimana praktik hukum kita yang harus lebih baik lagi. Semua sisi. Kedua, sistem pemerintahan ini yang kita tetap menjaga presidensial, tapi presidensial yang tetap dikontrol oleh lembaga legislatif secara baik. Ya. Dan untuk itu cara mengontrolnya ialah harus ada perencanaan yang panjang.
Kalau tidak ada perencanaan jangka panjang, kalian jangka menengah, maka apanya mau dikontrol? Dan itu rencana jangka panjang, apakah dalam bentuk target, apakah bentuk semacam GTHN atau semacamnya, yang lebih efisien, yang lebih jelas, itu negara harus punya. Negara lain semua begitu. Malaysia ada rencana 30 tahun, Saudi rencana ini. Kalau negara maju memang tidak jelas, karena itu yang memajukan negara maju itu kan pemerintahan berjalan para pengusaha. Yang kedua ialah bagaimana negara ini sukses, karena kita mengalami sekarang kesulitan yang besar apabila tidak efisien. Sekarang ini nanti bisa pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Pajak turun tapi pengeluaran pribadi, maka tentu diefisienkan ini, diefisienkan pengeluaran dan mencoba menaikkan penerimaan dan segala itu. Efisiensi memang tidak mudah, tapi saya yakin Pak Prabowo berani untuk melakukan. Dan jelasnya katakanlah subsidi harus disesuaikan dengan kondisi kita. Dan bansos juga harus disesuaikan dengan kondisi kemampuan pemerintah supaya tetap pembangunan jalan. Itu hanya bisa lakukan tahun pertama, jangan lupa di mana-mana. Nah, jadi efisiensi, kemudian tujuan yang jelas, yang ada targetnya, yang harus diamini. Jangan ada proyek tiba-tiba besar tiba-tiba. Katakanlah IKN kita jalankan. Itu tidak ada di janji kampanye, tidak ada di sini, tidak ada di perencanaan, tiba-tiba muncul. Ya, tiba-tiba. Dan silakan jadi ini untuk sehingga terpasang proyek-proyek ini itu contoh-contoh saja. Tapi banyak yang begitu. Jadi kita berbicara mendiskusikan bagaimana pemerintah lebih baik hadapi persaingan kita. Bagaimana hukum, korupsi bisa diatasi dan juga pemerintahan lebih baik. Itu yang target diskusi kita, dan mudah-mudahan itu menjadi bagian daripada sumbangan pikiran untuk ada yang mau tanya? Izin Pak, saya Fauzi dari Antara. Izin Pak Ji. Yang pertama terkait rekonsiliasi elit politik pasca pemilu, bagaimana Haji melihat ke depan. Yang kedua terkait dengan pemerintahan transisi setelah Jokowi ke Prabowo. Apakah penting adanya pemerintahan transisi itu? Iya, demokrasi itu otomatis menimbulkan suatu sistem yang mengarah rekonsiliasi. Rekonsiliasi tidak berarti semua setuju. Tapi memasuki posisi masing-masing. Ada di pemerintahan, ada oposisi. Tidak berarti rekonsiliasi itu harus bergabung satu. Tidak. Ya. Tapi negara kita ada itu batasannya. Tidak ada di negara ini disebut pemerintahan transisi, tidak ada. Hanya disebut saya Presiden Jokowi, Presiden terpilih, tapi belum aktif. Nanti aktifnya tanggal 20. Ya tidak ada pemerintahan transisi. Ya, rekonsiliasi itu intinya adalah mengakui kemenangan salah kesatria, itu salah satu bentuk rekonsiliasi. Bahwa nanti ya tetap ikut pemerintahan atau juga pemerintahan itu soal lain bagi saya, poin untuk Bisa menerima ya. yang penting bisa menerima itu ya. Intinya Pak JK hari ini juga sepakat bahwa negara ini, bangsa ini perlu roadmap, bintang pengarah rencana jangka panjang yang sudah kami susun draftnya, yang nanti akan kita serahkan kepada MPR yang akan datang untuk dipilih payung hukumnya dengan 3 pilihan, apakah melalui amandemen terbatas, apakah dengan revisi Undang-Undang Nomor 12 sehingga dapat diputuskan dengan TAP atau konvensi ketatanegaraan. Cukup? Apa ada lagi? Ada rencana buat rekonsiliasi antara kubu 01, 02, 03 sebelum sudah mengatakan itu ada. Ya, saya sudah sampaikan ke Pak Dasko maupun Pak Abid Rohman, ya, karena
sudah konfirmasi juga dan selalu klarifikasi bahwa itu adalah nanti Pak Dasko, Pak Ibrahim dan kawan-kawan Partai Buruh yang menjembatani rekonsiliasi. Karena menurut saya pesan yang disampaikan dalam forum aktivis nasional kemarin adalah dalam rangka karena kami melihat masih ada capres yang kelihatannya salah keras menyatakan oposisi dan berada di luar pemerintahan. Ya kalau kami dari pandangan sebagai anak bangsa, ya kalau bisa berangkulan kenapa tidak, itu aja itu. Ini ada pernyataan dari Pak Habibie. Sudah saya telepon, sudah saya klarifikasi. Gimana Pak? Saya sudah sampaikan, nanti tanya Pak Adi Roman. Ya. Pak, soal pertemuan ini kata baik, rekonsiliasi itu efektif selama nanti yang kita lakukan presiden terpilih itu adalah presiden Republik Indonesia. Dia harus memperlakukan orang sama, tidak boleh dulu tidak nunggu saya tidak boleh. Kalau itu terjadi maka dia hanya tidak ada rekonsiliasi itu. Begitu terpilih saya presiden Indonesia dan saya memperlakukan semua orang sama. Tidak masalah ketika ada yang di luar pemerintahan sebagai oposisi. Itulah tidak ada mestilah ya ada oposisi sebagai bangsa yang rakyat yang baik. Pak, dalam pertemuan ini ada pembahasan soal Munas Golkar nggak sih Pak? Bapak kan salah satunya sebagai calon. Nggak ada. Saya tegas Pak, nggak ada Pak ya? Nggak ada. Oh, nggak ada kan? Oke, makasih ya. Kan Munasnya PDIP. Ini orang kenas. Jokowi nggak diundang tuh Pak di dalam. Tanya Bapak Sarah.